berdoa yang agresif. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin berseru dengan keras. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko, sebelum tiba di Yerusalem, ada 2 orang buta berseru kepada Yesus. Dalam kitab Matius disebutkan 2 orang buta. Sedangkan dalam kitab Markus dan Lukas disebutkan hanya 1 orang buta. Ada kemungkinan besar Markus dan Lukas memilih untuk memperlihatkan orang yang lebih lantang bersuara dari antara kedua orang tersebut. Kedua orang buta itu memanggil Yesus sebagai Anak Daud. Suatu sebutan bahwa mereka percaya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud. Sekalipun mereka percaya kepada Mesias, namun orang banyak di tempat itu tidak bersimpati terhadap orang buta yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ada 2 keteladanan yang saya mau bagikan kepada kita semua dari kedua orang buta tersebut yang kita bisa pelajari. Meskipun mata mereka secara jasmani gelap, namun mata hati mereka terang dan melihat kesempatan dan kebenaran. Keteladanan yang bisa dipelajari dari kedua orang buta tersebut, yang pertama, orang buta tersebut memiliki sikap yang mendesak dalam meminta pertolongan kepada Yesus. Tidak pasif atau pasrah begitu saja, melainkan mencari jawaban, mencari jalan keluar kepada alamat yang tepat, yaitu Sang Mesias. Orang buta ini tidak merasa sungkan atau malu begitu mendengar bahwa Yesus lewat di jalannya. Mereka langsung berseru dengan suara keras kepada Yesus, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun mungkin pada saat itu Yesus sedang memikirkan peristiwa yang akan terjadi di Yerusalem, bahwa dia akan melewati begitu banyak penderitaan. Walaupun mungkin pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada banyak orang, orang buta tersebut tidak mau kehilangan kesempatan, karena mereka berpikir belum tentu Yesus akan lewat di kotanya lagi. Dan memang benar, ini terakhir kali Yesus melewati kota Yeriko sebelum kematian dan kebangkitannya. Mereka berseru dengan keras sampai mengganggu orang-orang di sekeliling mereka. Mereka berseru dengan iman sampai menembus hati Tuhan. Akibat seruan mereka yang berdasarkan iman kepada Yesus tidak sia-sia. Yesus mendengar dan dia berkenan menyembuhkan kebutaan mereka. Mungkin saat ini kita sedang mengalami jalan buntu, bisnis macet, kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan, pergumulan dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit dan kekecewaan. Mari jangan tinggal diam. Berserulah dengan iman kepada Tuhan sampai dia mendengarkan. Kenapa Tuhan izinkan masalah, rasa sakit kita hadapi? Saya bagi ada 2 cara cerdas menghadapi masalah rasa sakit yang kita hadapi. Yang pertama, minta Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat tujuan akhir dari masalah ini. Karena kalau Anda mengerti tujuan dari setiap masalah yang Anda hadapi, membuat Anda jadi kuat. Dan semangat Anda pun tidak menjadi padam. Ketahui bahwa setiap masalah, penderitaan memiliki tujuan. Dan tujuan membangkitkan harapan. Pain has a purpose. Purpose bring hope. Penderitaan memiliki tujuan, dan tujuan membangkitkan semangat. Biasanya bayi baru saja lahir harus menangis. Sebab kalau sampai gak menangis, biasanya dokter mulai pukul bagian belakang baby tersebut. Dan ketika baby itu menangis meronta-ronta, kita sebagai orang tua tidak marah kepada dokter. Karena kita mengerti tujuan daripada rasa sakit dipukul supaya baby itu menangis agar paru-parunya bekerja. Sehingga baby itu menjadi sehat dan hidup.
Sama ketika kita bawa baby kita ke dokter untuk diimunisasi. Lalu dokter itu mulai suntik bayi kita sampai meronta, menangis dari gendongan kita. Kita gak pernah marah sama dokter. Karena kita tahu tujuan dari rasa sakit diimunisasi membuat bayi itu lebih sehat dan punya antibodi. Sama hal, kenapa sampai hari ini Tuhan diam ketika kita menghadapi masalah? Karena Tuhan tahu tujuan daripada masalah untuk kebaikan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan down. Mari berseru kepada Dia, meminta hikmat untuk kita bisa mengerti tujuan akhir dari masalah ini. Sehingga Dia juga bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup Tuhan mau, yang Tuhan kendaki. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita lebih rendah hati, gak jadi sombong. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin membuat kita mengandalkan Tuhan, gak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun orang lain. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita mengeluarkan karakter Kristus agar Dia semakin bertambah-tambah dan manusiawi kita semakin berkurang-kurang. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin mengeluarkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Selama ini mungkin kita sudah monoton, kita merasa nyaman. Justru ada masalah membuat kreativitas keluar. Karena kreativitas biasanya gak keluar kalau kita gak sampai terjepit. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan, tapi Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, segala perkara dapat kita tanggung. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Yang kita perlakukan adalah mari minta kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya. Karena melalui masalah kita dibentuk menjadi lebih indah. Melalui masalah membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amazing. Pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa kata Tuhan, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberikan melebihi kemampuan kita. Yang kita perlu lakukan, sadarilah bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Mintalah kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Maju tak gentar, dan gentar tak maju. Kalau kita mau maju, kita jangan gentar. Kita perlu value, kita perlu beri nilai tambah kepada setiap masalah. Karena masalah yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang baik untuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yang kedua, cara cerdas menghadapi masalah atau rasa sakit, curahkan segala beban dan persoalan kita kepada Tuhan. Supaya kita gak stres, supaya kita gak meledak, supaya kita gak burn out, supaya kita bisa menjadi lebih lega. Sama hal ketika kita habis makan atau habis sarapan pagi, biasanya kita mulai mules atau sakit perut. Rasa sakit itu memberikan tujuan agar sampah di dalam perut kita perlu dikeluarkan. Bisa bayangkan, kalau kita nggak punya indikator sakit perut, maka kotoran kita bisa tumpah keluar di mana-mana. Atau kalau kita nggak punya indikator sakit perut dan nggak pernah ke belakang, maka kita bisa cepat mati. Justru pada saat kita sakit perut, itu merupakan indikator untuk kita bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita, sehingga kita bisa lega dan pulih kembali. Demikian juga dengan rasa sakit yang kita miliki, perlu kita tumpahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan kita pikul sendiri, kita bisa cepat mampus. Jangan merasa kita superhero, bahwa kita adalah orang yang kuat, pantang menangis. Jadilah orang yang tulus, apa adanya, jujur di hadapan Tuhan.
Ketika kita punya masalah, curahkan, ceritakan kepada Tuhan. Sama hal ketika kita masuk angin, biasanya kita pengen muntah. Dan ketika kita muntahkan yang ada di dalam, maka kita akan merasa lebih lega. Kita lebih pulih dari keadaan semula. Mari kita belajar untuk tidak menyimpan unek-unekmu, bebanmu, sakit penyakitmu, sakit hatimu, pergumulanmu. Tapi serahkan itu kepada Tuhan. Karena rasa sakit bukan indikator bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan siap menampung setiap air mata kita, bahkan sampah-sampah kita. Tumpahkan semua itu kepada Tuhan agar kita bisa merasa lebih lega. Agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa mampu melewatinya. Nggak usah jauh-jauh ketika Yesus di Taman Getsemani. Ditulis dalam Alkitab secara transparan. Ketika Yesus berdoa, dia sangat sedih, dia sangat ketakutan, dia sangat stres. Yang keluar keringat bukan keringat dingin tapi keringat darah. Dan di situ dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Sampai dia tunggu jawaban dari Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi kepada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali dia memohon supaya kutub penderitaan salib ini dilaluinya. Menunjukkan ketika dia mencurahkan segala beban-bebannya, maka yang terjadi mulai merasa lega. Dan kemudian Bapa memberikan kekuatan untuk Yesus bisa melewati jalan salib. Karena dia mengasihi kita dan dia menebus dosa-dosa kita. Amazing. Yang kedua, keteladanan yang kita bisa pelajari dari kedua orang buta tersebut. Orang buta itu memiliki ketekunan dalam berdoa. Sekalipun diserang dengan rasa tawar hati atau rasa hampa. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko, kemudian ada 2 orang buta mengetahui bahwa Yesus melewati jalan itu. Lalu mereka minta tolong kepada Yesus dengan suara keras dalam Matius 20:34. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang banyak menegur mereka karena mereka menganggap orang buta ini membuat keonaran, keributan, dan membuat jadi suasana gak nyaman. Mereka disuruh diam karena mengganggu sang Mesias. Yang awalnya seakan-akan Kristus pun tidak peduli kepada 2 orang buta itu. Namun mereka makin berseru dengan keras. Semakin dihalangi, semakin gigih dia berteriak. Dan berseru katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang berkata, diam. Dia makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang berkata, berisik kau. Makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka dan menyembuhkan mereka dari kebutaannya. Amazing. Selama kita hidup di dunia ini, kita gak pernah bebas dari namanya hambatan. Sekalipun kita sudah memiliki Kristus, seperti orang buta ini sudah percaya Kristus, tetap aja dia dihalangi bahkan sama murid-murid Yesus juga. Kita harus bersiap-siap menghadapi rintangan, teguran dari dalam, luar kita, dari depan, belakang kita, dari atas, bawah kita. Sesuatu yang membuat kita merasa tidak damai. Teguran-teguran seperti ini memang diizinkan supaya iman kita berkembang. Agar kita makin gigih mengejar Tuhan. Agar kita makin sabar dalam masalah yang kita hadapi. Agar kita tekun terhadap ujian. Seperti Yesus pun tidak bebas dari hambatan. Dia mengalami rintangan dari orang-orang Farisi, alih-alih Saduki, orang-orang Herodian, alih-alih Tarot, orang-orang yang rohani. Bahkan dari murid-murid sendiri pun dia halang-halangi. Tetapi dia tidak menyerah, melainkan dia makin bertekun di dalam doa. Dan akhirnya dia dapat melewati semuanya itu. Problema terbesar manusia adalah bagus dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Biasanya kalau kita mulai mau masuk tahun baru, kita selalu bikin resolusi untuk bikin tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Dan biasa yang dilakukan sama kebanyakan orang anak-anak Tuhan, orang Kristen, yaitu pengen baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk tahun baru, kita komitmen untuk baca Alkitab tiap hari. Minggu kedua kita baca Alkitab tiap hari. Minggu keempat kita baca Alkitab tiap hari. Minggu kelima kita baca Alkitab tiap hari. Minggu keenam mulai kita bolong-bolong baca Alkitab. Minggu ketujuh makin bolong-bolong. Minggu ke-8 dan akhir tahun mulai kita gak lagi
baca Alkitab. Itulah manusia. Paling hebat memulai, lemah dalam hal konsisten. Ketahuilah, problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Problem yang banyak akan jadi problem yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem yang kecil akan jadi problem yang besar kalau kita nggak konsisten berhadapannya. Problem sedikit akan jadi problem yang banyak kalau kita tidak konsisten berhadapan. Justru semakin banyak ya problem yang kita hadapi dalam masa-masa pandemik ini. Harus semakin membuat kita bertekun di dalam doa. Karena berdoa merupakan sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Berdoa lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Waktu Daud masih kecil, dia sudah terbiasa memuji menyembah Tuhan. Dan juga dia terbiasa berhadapan dengan serigala, singa, bahkan juga binatang-binatang yang buas. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia melihat Goliat seperti biasa yang dihadapi sejak masih muda. Maka dia gak takut berhadapan dengan Goliat. Berbeda dengan Raja Saul yang tidak pernah terbiasa berhadapan dengan singa, serigala, dan musuh yang besar. Ketika Raja Saul berhadapan dengan Goliat, ketakutan dan gentar, gak berani maju. Karena kurang terlatih menghadapi masalah-masalah besar. Justru kita harus bersyukur. Dan ada yang banyak masalah, tekanan yang besar, dengan orang-orang yang menghalangi. Ini melatih iman kita. Ini melatih kita punya otot iman yang semakin kokoh dan teguh. Ini yang membuat kita makin mengandalkan Tuhan. Ini yang membuat kita semakin mengupgrade diri. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir, baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh-musuh kecil. Kenapa? Untuk melatih tangannya. Dari biasa pegang cangkul, budak di Mesir jadi pegang pedang. Biasa budak 400 tahun dilatih untuk jadi petempur. Karena musuhnya di tanah perjanjian jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih buat. Itu sebabnya dilatihnya tangan bangsa Israel untuk bertempur. Ketika mereka berhadapan dengan musuh pertama, yaitu bangsa Amalek, yang dilakukan sama Musa, mulai membuat 2 tim. Tim pertama dipimpin oleh Musa sebagai penyerang. Tim kedua dipimpin oleh Musa sebagai pendoa. Yang menarik, ketika Musa tekun berdoa, bangsa Israel diberikan kemenangan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tapi ketika Musa letih berdoa, bangsa Israel bisa dikalahkan orang-orang Amalek. Membuktikan bahwa kerja dan doa harus bergandengan. Doa dan kerja harus bergandengan. Bahkan kita harus jangan sampai sibuk pelayanan, tapi gak punya waktu untuk berdoa. Jangan sampai kita jadi Marta, lupa jadi Maria. Tapi setelah jadi Maria, jadilah Marta. Sama halnya, kalau kita bisnis, jangan lupa kita berdoa. Ketika kita berdoa, juga kita berdaganglah dengan yang benar. Semakin dihambat dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semakin gigih, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Seperti bangsa Israel yang awam berhadapan dengan bangsa Amalek. Saya teringat ketika masuk masa pandemik bulan Maret 2020. Ketika kami gak bisa lagi pelayanan, jadwal kami setahun ke depan di cancel. Kami mulai mikir gimana untuk kami bisa meneruskan, memberikan pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia. Bagaimana buat kehidupan keluarga kami. Kemudian kami waktu berdoa, Tuhan ingatkan, bukankah beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu aku sempat bicara kepadamu untuk kamu bikin ibadah online. Karena saya sering kali dengar masukan dari orang-orang, bukan tempat kamu jadi gembala. Kamu tuh penginjil, kamu pengkhotbah keliling, kamu itu orang yang perintis komunitas. Kamu gak mungkin bisa diam di satu tempat. Itu membunuh potensimu. Masukan-masukan itulah yang membuat kami kenapa gak memulai-mulai. Sampai masuk masa pandemik tersebut, kemudian saya berdoa, Tuhan berkata, go, jalan, lampu hijau, Tuhan kasih. Saya sama istri kemudian coba menjalankan ibadah online. Puji Tuhan. Dari mulai Maret minggu ketiga sampai hari ini, ibadah online bisa terus berjalan dan memberi dampak. Begitu banyak orang, bukan cuma di Indonesia, sampai luar Indonesia. Bahkan bukan cuma pendidikan anak pedalaman yang terus bisa hari ini dibantu. Tapi kita punya program tambahan, yaitu program peduli sesama.
yang memberikan dana tunai kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, memberikan makanan siap saji kepada homeless, tunawisma, memberikan pakai sembako buat mereka yang rentan ekonomi karena pandemi COVID-19, dan sampai hari ini minggu ke-37 kita masih bisa memberikan bantuan. Saya bersyukur bahwa Tuhan bisa bicara dengan jelas. Dan kemudian kami coba menjalankan sekalipun banyak sekali suara-suara sumbang. Kalau tidak, sampai hari ini tidak pernah ada impact Community Indonesia. Tidak ada pelayanan peduli sesama. Dan mungkin pelayanan Tangan Pengharapan tidak bisa berjalan sampai sekarang. Itu sebab saya rindu kalau Tuhan bisa menolong kami. Tuhan yang sama juga bisa menolong Bapak dan Ibu. Kita belajar keteladanan yang bisa kita pelajari dari kedua orang buta. Yang pertama, orang buta tersebut memiliki sikap yang mendesak dalam meminta pertolongan. Sikap yang agresif, meminta pertolongan kepada Yesus. Tidak pasif, tidak pasrah begitu saja, mencari jalan keluar kepada Sang Mesias. Yang kedua, keteladanan kita bisa pelajari dari kedua orang buta tersebut. Orang buta itu memiliki ketekunan dalam berdoa, sekalipun diserang dengan rasa tawar hati. Saya percaya dengan kita melakukan kedua hal ini, maka Tuhan akan memberikan anugerah yang istimewa, terobosan yang baru dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, dan bahkan segala pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami sehingga kami belajar saat ini bagaimana untuk kami bisa agresif di tengah-tengah kesulitan, bahwa Tuhan satu-satunya jawaban. Kalau kedua orang buta ini bisa mendapatkan jawaban, maka Tuhan yang sama juga bisa menjawab segala pergumulan kehidupan kami. Itu sebabnya kami terus agresif untuk mencari pertolongan dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan bisa lewat di kota Yeriko dan menolong orang buta, maka Tuhan yang sama saat ini lewatlah di rumah kami masing-masing. Lewatlah di mobil kami, dimanapun kami berada, untuk menjamah, menyembuhkan, menyehatkan yang sakit, bahkan memberikan jawaban yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat Tuhan, penyediaan Dia dalam nama Yesus. Ada terobosan yang baru. Tuhan kami bukan Tuhan yang cuma tinggal di takhta, tapi Tuhan kami Tuhan yang hidup tinggal di dalam diri kami. Mari tunjukkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Belajar yang kedua, keteladanan yang kami pelajari, yaitu kami perlu tekun berdoa. Sekalipun banyak sekali hambatan, serangan, tapi dengan kami tekun, walaupun kami harus mengalami tawar hati, kehampaan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Orang yang tekun pasti akan mengecap banyak tangan Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.